lesu ya para pemain kita ketika keluar dari ruang ganti ya, untuk kembali ke base camp usai kalah dari Filipina 0-1 ya. Tapi kita tetap mendukung ya timnas kita, walaupun kalah kita tidak mencontoh, kita tidak usah mencontoh ya dari tetangga kita yang melampiaskan kekecewaan mereka dengan berlaku menyakiti para pemain kita ya. Kita harus sadar mereka sudah berusaha, sudah berjuang, apalagi mereka masih cukup muda ya. Umur mereka masih cukup muda dan emosi mereka juga belum stabil gitu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat semua. Seperti kita ketahui bahwa timnas Garuda Muda kita gagal membawa Indonesia ke semifinal Piala Asian Cup. Namun demikian tentu kita tetap mendukung ya timnas kita, walaupun kita sangat kecewa ya. Saya secara pribadi sangat kecewa ya melihat permainan kita malam tadi. Padahal kita bermain di kandang kita ya, tetapi kita tidak mampu memberikan dominasi permainan yang seperti yang kita harapkan ya. Kita masih kecolongan, dan kita juga masih melihat bahwa masih ada permainan-permainan emosi ya dari para pemain kita yang tidak sabaran ya. Walaupun secara keseluruhan kita juga melihat ada juga hal-hal yang mungkin tidak menyenangkan dari kepemimpinan wasit malam tadi, yang mana beberapa tindakan dan keputusan yang diambil itu betul-betul di luar akal sehat kita ya sebagai pihak yang dirugikan. Namun demikian tentu kita tetap ya mendukung timnas kita, sekalipun mereka kalah kita tetap harus setia ya. Walau bagaimanapun ini adalah pertandingan ya, pasti ada yang menang dan kalah, kita tidak bisa menjamin ya, kita harus menang terus ya. Dan yang lebih penting itu adalah Indonesia hari ini betul-betul menjadi sorotan dunia. Walaupun pada dasarnya prestasi dari timnas kita belum seperti yang kita harapkan, tetapi setidaknya hari ini program PSSI sudah menuju ke arah yang lebih baik. Seperti apa kira-kira reaksi dari para netizen kita, para pemain kita ya, berkenaan dengan kekalahan kita 0-1 ketika berhadapan dengan Filipina malam tadi. Kita saksikan videonya berikut ini. Timnas Indonesia harus mengubur mimpi di Piala AFF 2024. Kekalahan 0-1 dari Filipina di Stadion Manahan, Solo, Sabtu malam menghentikan langkah Garuda di fase grup. Babak pertama berlangsung panas. Tercatat 16 pelanggaran, 4 kartu kuning dan 1 kartu merah untuk Muhammad Ferrari setelah menyikut pemain Filipina di kotak penalti. Meski hanya bermain dengan 10 orang, Indonesia menahan imbang tanpa gol hingga jeda. Babak kedua, Indonesia tampil lebih agresif. Hoki Caraka hampir mencetak gol, tapi kiper Filipina, Julian Kamraat, tampil luar biasa. Namun, Filipina justru mencetak gol lewat penalti Christensen setelah bola mengenai tangan Doni Tri Pamungkas. Kekalahan 0-1 ini membuat Indonesia tersingkir dari Piala AFF 2024, sementara Filipina melaju ke semifinal. Momen ini jadi pelajaran penting untuk Garuda. Bagaimana pendapatmu soal laga ini? Momen ya ketika peluit panjang dibunyikan oleh wasit bertanda pertandingan usai. Kelihatan betul ya para pemain kita sangat kecewa ya dengan kekalahan kita dengan Filipina. Padahal kita hanya butuh
hasil imbang ya untuk lolos, dikarenakan dalam waktu yang sama Myanmar kalah ya ketika berhadapan dengan Vietnam ya. Ya, inilah kenyataan di akhir match kita di turnamen paling kocak sedunia ini, yaitu adalah AFF 2024. Kita harus kalah melawan Filipina. Mari kita bahas jalannya pertandingan, boy. Pertama, dari starting line up, menurut gua ini adalah starting line up yang terbaik yang Sintayong punya di turnamen ini, dimana 3 back yang emang harus dimatengin terus ya, yaitu adalah Ferrari, Kadek, dan juga Doni, didampingi oleh Cahaya yang tampil GG parah ya di pertandingan ini ya. Nah, yang gue bilang dari kemarin nih, kalau misalnya Arkan Fikri itu kagak bisa main di posisi nomor 6, boy. Di match kali ini itu didampingin sama Ahmad Maulana, yang di babak pertama itu mainnya oke banget menurut gue ya. Dan di depan ada Hanan Marcelino sebagai gelandang serang, dan El Clemer menjadi ujung tombaknya. Iya, gue tahu kalian semua pasti kecewa dengan hasil ini, gue tahu kok. Iya, mungkin ada yang kecewa banget gitu, ada yang berharap banget kita juara di turnamen ini, atau ada yang kayak gue emang gak punya ekspektasi sama sekali. Ini adalah proses yang harus dijalanin, boy. Kenapa gue bisa bilang itu proses? Ada beberapa poin yang menurut gue sangat kocak di pertandingan ini ya. Yang pertama, yang menurut gue menghilangkan momentum kita banget, itu adalah kartu merah dari Ferrari. Pertanyaannya, apakah itu layak menjadi kartu merah, bang? Sebenarnya sih menurut gue masih debatable ya. Cuma setahu gue nih, tolong komite wasit koreksi gue kalau gue salah. Kalau misalnya ada gerakan tangan yang disengaja, apakah itu layak langsung straight red card? Tolong kasih tau gue nih. Yang kedua, soal penalti yang menurut gue sangat aneh. Kenapa aneh? Gue nggak tahu ya, apakah itu kena tangannya si Doni langsung, atau ya sebenarnya nggak kena. Sekali lagi tolong komite wasit koreksi gue kalau gue salah. Apakah kalau misalnya momen sekrusial penalti kayak gini, wasit itu nggak perlu ngecek langsung ke layar VAR-nya? Apa cukup ngedengar komunikasi dari wasit VAR aja? Karena menurut gue agak gimana gitu. Tolong kasih tau gue kalau gue salah nih. Tapi mau gimana pun, ya inilah proses yang harus mereka lewatin, boy. Ferrari harus bisa belajar untuk mengkontrol emosinya. Begitu juga pemain-pemain lain harus lebih mematangkan dirinya lagi. Karena mereka yang akan menjadi tulang punggung kita di masa depan nanti. Kita dukung aja, boy. Sepakat ini review pertama, mungkin besok gue akan tetap bahas pertandingan ini ya. Karena cukup kocak pertandingannya menurut gue. Tapi secara overall, ya emang kita nggak layak untuk lolos dari grup ini, boy. Dari segi permainan sebenarnya. Tapi nggak apa-apa, ini adalah proses ya. Terima kasih, boy. Jangan lupa di follow untuk update timnas selanjutnya. Bye. Fix sudah bisa katakan saat ini ranking FIFA King Indo turun ke 130 dunia. Cuy, buset dah guys. Setelah dikalahkan 1-0 gitu dengan gol kontroversi dari Filipina, guys, ranking FIFA kita dari 127 dunia turun ke 130. Cuy, buset dah guys, turun drastis bre ya. Nah guys ya, kita dikurangi 2,91 poin cuy setelah dikalahkan Filipina, guys. Waduh guys, balik ke setelan awal lagi dong guys. Tapi menurut gue worth it lah guys ya. Worth it lah meskipun adik-adik kita dikalahkan gitu guys ya. Dengan turun ke 130 dunia guys, adik-adik kita mendapatkan pengalaman yang sangat berharga di AFF ini cuy. Ya Pak Erick Thohir pun sudah memprediksi guys. Sudah memprediksi King Indo akan turun ranking dunia cuy. Buset dah. Dan semoga aja guys ya, semoga aja nanti guys ya, lawan Australia dan Bahrain kita bisa menang cuy. Ya agar apa? Ya agar ranking FIFA kita naik drastis nantinya guys. Doakan saja karena kita akan fokus ke round ketiga nantinya cuy. Fix. Bagi tim nasional Indonesia senior yang diisi oleh pemain muda, tadi kamu menampilkan performa yang impresif, sama hanya seperti pemain-pemain lain. Tapi apa yang tentunya dapat kamu petik mewakili dari pemain-pemain Indonesia lainnya yang ada di ASEAN Mitsubishi Electric Cup 2024 ini? Ya mungkin karena kita banyaknya pemain muda, ini jadikan sebuah pengalaman lah. Toh di lapangan juga kita udah berusaha semaksimal mungkin memberikan yang terbaik. Ya mohon maaf kalau memang hasilnya belum sesuai ekspektasi para supporter. Tapi terima kasih juga buat para supporter udah dukung langsung ke stadion maupun yang di rumah. Ya kami mohon maaf sekali lagi, ini bukan hasil yang sama-sama kita inginkan. Oke. Ahmad Maulana, tegakkan kepala, tetap semangat. Masih ada waktu ya. Thank you very much. Thank you. Bagi tim nasional Gimana Pak malam minggunya ngeliatin timnas kita Indonesia kalah dari Filipina Pak? Iya sedih lah. Kalah dari Filipina. Padahal beberapa waktu yang lalu kita kalahin Arab Saudi abangku ya. Ini perbedaan kelas antara diaspora sama lokal jauh banget ya.
Tapi ingat ya, yang belum follow Arif Golang di follow dulu, menjadi follow. Jangan nonton doang. Ya, piala Mortal Kombat ini alias piala AFF ini seenggaknya kita bisa petik sebuah pelajaran. Apa itu pelajarannya? Kita bisa nilai sendiri pemain lokal kita kayak gimana. Mohon maaf, ini pemain lokalnya belum bisa diandelin. Sekarang udah ngerti kan kenapa PSSI sama Pak Erick Thohir ngebet banget itu sama program diaspora. Ya karena pemain lokal kita masih mentah banget abangku. Jadi kalau PSSI atau Pak Erick Thohir sekarang lagi gencar-gencarnya diaspora, nggak usah diprotes dulu, nggak usah dikritik dulu. Nih lihat ini lokalnya nih, lokal pride-nya macam kayak gimana. Ya. Dan masukan juga kritik buat PSSI ya. Selain program diasporanya digenjot, jangan lupa pembinaan pemain muda kita, pemain lokal kita juga harus diperbaiki ya. Biar kualitas pemain lokal sama pemain diaspora nggak terlalu jauh gapnya. Nah sekarang saya kembalikan ke netizennya. Dengan permainan jelek kita di Piala AFF, apakah STY itu layak lanjut bersama kita lagi ya Bang ya? Coba ketik di kolom komentar STY out buat kalian yang pengen STY out, atau ketik STY stay kalau misalkan kalian pengen STY lanjut ya Bangku ya. Segitu dulu dari aku ya teman-teman. Seperti biasa masih ada gambar Persib di sini, dihilangin menjadi follow. Jangan nontonan. Salam olahraga, Forza Timnas Indonesia. Saya nggak bisa bicara per game, kan tadi saya harus evaluasi, ya, evaluasi semua, nggak mau salah-salahan karena kesuksesan itu kan selalu saya bilang karena programnya bagus, pelatihnya bagus, pemainnya bagus, ya. Berarti coachnya ada evaluasi Pak, coachnya ada evaluasi berarti nanti. Pasti dievaluasi, orang coach Nova dievaluasi, coach Indra dievaluasi. Di kontraknya ada kok, semua pelatih wajib dievaluasi. Hasil ini berarti nggak masalah ya? Kenapa? Tidak lolosnya Indonesia ke AFF? Iya, targetnya kan semifinal. Target semifinal. Walaupun dengan pemain muda, kan kita berharap dengan Myanmar menang, dengan Laos menang, dengan Filipina menang. Kalau Thailand ya, Vietnam ya mungkin ya masih. Di sini juga sebenarnya bisa tadi kan. Teman-teman media ngeliat bisa nggak tadi? Bisa, cuman ya namanya bola kan drama, ya. Jadi nggak selalu hasil, tapi performa para pemain, bagaimana mereka bereaksi juga. Iya, regenerasi lah, regenerasi. Kalau nggak, kapan lagi mereka punya jam terbang kan? Ya, oke, thank you. Iya, sahabat semua. Jadi betul-betul Bapak Erick Thohir cukup berbesar hati ya dengan kekalahan kita dengan Filipina, dan itu memastikan kita tidak bisa lolos ke semifinal Piala ASEAN Cup. Tetapi yang menarik adalah walaupun kita kalah, kita tetap setia membela timnas kita atau pasukan Garuda kita. Seperti ritual kebiasaan kita, setelah pertandingan kita selalu menyanyikan lagu Tanah Airku. Walaupun hasil pertandingan tidak seperti yang kita harapkan. Kita saksikan bagaimana kira-kira momen terakhir ketika kita kalah dari Filipina, tetapi lagu Tanah Airku tetap berkumandang di stadion ya. Ya, demikian sahabat semua. Sudah sama-sama kita saksikan bagaimana komentar dari para netizen ya, para pemain kita, termasuk juga dari Bapak Erick Thohir sendiri berkenaan dengan kekalahan kita 0-1 tipis ya dengan Filipina, yang memastikan timnas kita tidak lolos ke semifinal Piala AFF. Namun dengan berkumandangnya lagu Tanah Airku menunjukkan nasionalisme dan patriotik para supporter dan para pemain. Tetap kita jaga di dalam persatuan dan kesatuan. Demikian sahabat semua, kita tunggu pertandingan selanjutnya pada round 3 kualifikasi Piala Dunia pada tahun depan. Kita akan berhadapan dengan Australia, Bahrain, China, dan Jepang. Terima kasih kebersamaannya. Ketemu lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga.